Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi Pak Yulens. Ya, kalau suara saya jelas, kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang menolong kami supaya kami memahami kebenaran. Tuhan yang memberikan pencerahan bagi kami supaya kami mengerti firman-Mu. Dan Tuhan juga yang menolong kami untuk kami melakukannya di dalam kehidupan kami hari demi hari. Kami berdoa Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan tema yang kuat menopang yang lemah, yang terambil dari Roma pasal 14 ayat 1 sampai yang ketiga. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Jadi kalau yang kuat menopang yang lemah, yang dimaksudkan di sini yang kuat, yang lemah ini dalam hal iman. Kalau kita memperhatikan latar belakang jemaat di Roma, sebenarnya di sana itu jemaat di Roma adalah jemaat campuran sebenarnya, yang terdiri dari Kristen yang berlatar belakang Yahudi dan orang Kristen yang berlatar belakang bangsa-bangsa lain. Nah, kita menemukan di dalam jemaat di Roma pada pasal yang ke-14 kita menemukan di sana ada ketegangan di antara jemaat. Jadi ada ketegangan hubungan di antara mereka. Kalau kita memperhatikan di kitab-kitab yang lain, misalnya surat-surat Paulus yang lain, seperti di Korintus, juga di sana ada ketegangan hubungan antara orang-orang Kristen Yahudi dan yang berlatar belakang bangsa-bangsa lain. Misalnya di kitab Korintus, di sana dicatat mempersoalkan juga tentang soal-soal makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Kemudian juga kita bisa melihat di dalam misalnya kitab Galatia, di sana juga ada ketegangan hubungan antara orang Kristen berlatar belakang Yahudi dan bangsa-bangsa lain. Orang Yahudi mengajarkan keselamatan di dalam Kristus tidak cukup, maka harus ditambah lagi dengan mentaati hukum Taurat. Maka bukan hanya jemaat yang punya hubungan ketegangan hubungan dengan orang-orang Yahudi, tetapi juga Paulus sendiri kalau kita memperhatikan surat-suratnya, Paulus juga sering bertentangan dengan orang-orang Yahudi yang betul-betul memegang hukum Taurat. Nah, rupanya di dalam teks yang kita baca, titik pokok persoalan kita menemukan bahwa adalah soal makan dan minum. Jadi ayat yang kedua itu jelas, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Ini titik persoalan jemaat di Roma dalam pasal yang ke-14 itu adalah soal makanan, soal hari makan dan minum, dan soal hari-hari tertentu. Itu yang menjadi persoalan. Jadi kalau kita memperhatikan orang-orang Yahudi, itu misalnya orang Yahudi itu sudah diatur cara makannya. Misalnya di dalam Perjanjian Lama, kita bisa membaca di dalam Imamat 11, pasal yang ke-11, bisa juga kita baca di dalam Ulangan 14 ayat 3 sampai 21. Jadi Imamat 11 ayat 24 sampai 32 saya akan membacakan. Semua yang berikut akan menyejukkan kamu setiap orang yang kena kepada bangkainya, menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan setiap orang yang ada membawa dari bangkainya haruslah mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Yakni segala binatang yang berkuku belah, tetapi tidak bersala panjang, dan yang tidak memamah biak,
haram semuanya itu bagimu, dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis. Demikian juga segala yang berjalan dengan telapak kakinya di antara segala binatang yang berjalan dengan keempat kakinya, semuanya itu haram bagimu. Setiap orang yang kena kepada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan siapa yang membawa bangkainya haruslah mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Haram itu semuanya bagimu. Inilah yang haram bagimu di antara segala binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi: tikus buta, tikus dan katak menurut jenisnya, dan landak, biawak, dan bengkarung, siput, dan bunglon. Itulah semuanya yang haram bagimu di antara segala binatang yang mengeriap. Setiap orang yang kena kepada binatang-binatang itu, sesudah binatang-binatang itu mati, menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan segala sesuatu menjadi najis kalau seekor yang mati dari binatang-binatang itu jatuh ke atasnya, ke atas perkakas kayu, apa saja, atau pakaian, atau kulit, atau karung. Setiap barang yang dipergunakan untuk sesuatu apapun haruslah dimasukkan ke dalam air dan menjadi najis sampai matahari terbenam. Kemudian menjadi tahir pula. Nah, dan seterusnya di dalam pasal-pasal yang ke-11. Nah, kita melihat di sini bahwa orang Yahudi itu sudah sangat memegang hukum Taurat. Jadi pola makan mereka itu sudah diatur sedemikian rupa. Apa yang tidak boleh dimakan, apa yang boleh dimakan, apa yang najis, dan apa yang kudus. Nah, bahkan orang Kristen, orang Yahudi, Kristen Yahudi pun seperti Petrus di dalam Perjanjian Lama itu sangat memegang yang namanya hukum Taurat, sekalipun dia sudah percaya, sekalipun dia adalah seorang rasul. Kita bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 9 sampai 15. Di sana dikisahkan tentang Petrus yang mendapatkan penglihatan daripada Allah. Allah memperlihatkan dia mengenai semua binatang-binatang yang menurut hukum Taurat itu haram. Lalu Tuhan perintahkan dia untuk makan. Lalu jawab Petrus, selama hidup saya belum pernah makan yang haram dan yang tidak tahir. Lalu Tuhan berfirman kepada Petrus, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Jadi kisah ini menerangkan kepada kita bahwa ada pelarangan tentang soal makan bagi orang-orang Yahudi, dan Petrus masih memegang ini hukum Taurat. Nah, bahkan bukan hanya apa yang dimakan yang diatur oleh orang-orang Yahudi, tetapi juga mereka makan dengan siapa itu juga diatur. Itulah sebabnya kita menemukan di dalam Galatia 2 ayat 11 sampai 14 itu Paulus itu bertentangan dengan Petrus. Di dalam kisah ini kita belajar bahwa bagaimana yang pertama Petrus makan bersama-sama dengan saudaranya yang berlatar belakang bangsa-bangsa lain, tetapi kemudian ketika datang golongan Yakobus, yaitu orang-orang Yahudi, Petrus menghindari saudara-saudaranya yang lain. Di sana Paulus melihat kemunafikan Petrus, lalu kemudian Paulus sangat marah dan menegur keras Petrus. Jadi mereka, orang Yahudi ini, bukan hanya apa yang mereka makan yang diatur, tetapi juga mereka makan dengan siapa. Bagi orang Yahudi, orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang najis. Mereka makan sembarangan. Itu sebabnya mereka tidak boleh bersentuhan dengan orang-orang yang demikian. Dan Petrus adalah orang yang memegang hukum Taurat. Bagaimana dengan orang non-Yahudi seperti kita? Kita itu tidak ada larangan tentang makanan, tidak ada hukumnya. Jadi kita bebas makan apa saja. Kita kalau makan, pergi makan, lalu di atas meja itu disediakan ada B1, B2, ada ikan, ada daging sapi dan lain sebagainya, ada daging kambing. Kita itu bisa bebas pilih yang mana, kita mau makan yang mana. Karena memang kita tidak mempersoalkan soal makanan. Tidak ada aturannya bagi kita. Hanya mungkin kalau kita kolesterol, baru kita bisa menjaga makan B2. Kalau kita darah tinggi, baru menjaga makan, jangan makan daging kambing. Nah, paling seperti itu. Tapi bagi orang Yahudi, persoalan makan
makan dan minum itu adalah hal yang serius bagi mereka. Jadi di dalam jemaat di Roma ada yang makan bebas dan ada yang tidak makan seenaknya. Mereka harus makan sesuai hukum Taurat dan mentaatinya. Ini menjadi pertentangan dalam pasal yang ke-14 kalau kita membaca keseluruhan pasal ini. Bahkan didukung dengan situasi kota Roma pada masa itu. Jadi kota Roma itu adalah kota yang banyak penyembahan. Banyak dewi-dewi, dewa-dewi yang disembah. Mereka mempersembahkan korban. Binatang yang dipersembahkan dalam penyembahan mereka tidak semua itu dipersembahkan, tidak semua dijadikan persembahan korban, tapi ada yang sisanya, ada sebagian yang lebih. Maka yang lebih itu biasanya akan diolah sebagai santapan bersama di lingkungan kuil-kuil itu. Kemudian yang kedua, daging sisa persembahan itu akan dibawa, akan disuplai ke pasar untuk dijual. Nah, ini sudah bagi orang Romawi ini hal yang biasa. Bahkan dipandang makan di lingkungan kuil itu dipandang sebagai kegiatan sosial. Hal ini menguntungkan bagi orang-orang miskin untuk makan-makan gratis di sana. Jadi mereka tidak perlu bayar, mereka makan gratis. Dan kota Roma itu masyarakatnya itu sudah menganggap ini adalah hal yang biasa, adalah kegiatan sosial. Dan orang-orang Kristen yang berlatar belakang bangsa lain yang tidak ada aturan makan dan minum, mereka menganggap hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang kegiatan sosial semata. Nah, tetapi bagi orang Yahudi ini sangat berbeda. Mereka orang yang berpegang pada hukum Taurat. Bahkan mereka kalau pergi di pasar, mereka itu harus selidiki dulu daging yang mereka beli ini, daging ini asal usulnya dari mana. Tapi kalau orang-orang Kristen berlatar belakang non-Yahudi tidak perlu cari tahu daging ini mau dari mana, kayak tetap dibeli lalu dimakan, karena memang itu adalah merupakan hal yang biasa pada waktu itu. Tetapi orang Yahudi sudah diatur jangan menyembah patung di dalam 10 hukum Tuhan. Orang Yahudi sudah diatur cara makannya sehingga mereka tidak makan sembarangan. Inilah yang menjadi pertentangan, sehingga kalau kita membaca di dalam ayat yang kedua, di sana itu mereka saling menghina dan saling menghakimi satu dengan yang lainnya. Orang yang makan itu menganggap menghina orang yang tidak makan. Jadi mereka orang yang makan ini menganggap orang-orang Yahudi ini masih percaya tahayul mereka. Jadi mereka ini masih percaya dongeng-dongeng ini. Akhirnya mereka itu dicemooh. Jadi mereka itu direndahkan, diremehkan karena mereka itu dianggap masih percaya hal-hal dongeng seperti itu, tahayul seperti itu. Nah, itu anggapan orang-orang Kristen non-Yahudi. Sedangkan orang Kristen Yahudi itu menghakimi saudara mereka yang makan. Wah, orang-orang ini kok makannya sembarangan, seenaknya saja makan. Mereka dianggap sebagai orang yang tidak taat perintah Allah, orang yang pembangkang, dianggap sebagai pendosa. Jadi sehingga mereka saling menghakimi satu dengan yang lainnya. Tetapi yang menarik untuk saya itu adalah Paulus dalam ayat 1 sampai 3, Paulus itu membedakan kualitas iman mereka. Nah, ini bagi saya yang menarik. Paulus membedakan kualitas iman mereka. Misalnya ayat 1 sampai 2. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayuran saja. Jadi Paulus membedakan di sini kualitas iman jemaat di Roma, yaitu iman yang kuat itu merujuk kepada orang Kristen yang berlatar belakang bangsa-bangsa lain. Jadi mereka ini mengerti betul kemerdekaan mereka di dalam Kristus. Jadi mereka ini mengerti betul bahwa Kristus itu satu-satunya yang menggenapi hukum Taurat.
yang taat sampai mati. Jadi upacara-upacara di dalam PL itu sudah digenapi di dalam pribadi Yesus Kristus. Sehingga mereka sadar betul akan kebebasan mereka, kemerdekaan mereka di dalam Kristus. Sehingga orang yang iman kuatnya, orang yang hidup yang imannya kuat, itu bukan lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi mereka hidup di bawah kasih karunia Allah karena iman mereka kepada Kristus. Itulah orang yang kuat imannya. Nah, tetapi orang yang lemah imannya dalam ayat yang kita baca itu adalah orang Kristen Yahudi. Nah, orang Kristen Yahudi kenapa dikatakan lemah imannya? Itu karena orang Kristen Yahudi sebelumnya mereka dilatih untuk mentaati hukum Taurat. Sekalipun menjadi Kristen, tetapi masih terikat oleh hukum Taurat. Mereka beranggapan ketika tidak mentaati hukum Taurat, soal makanan yang dilarang, mereka akan menjadi najis dan kotor, tidak taat perintah Allah, pembangkang, dan pendosa. Itulah yang menyebabkan mereka itu tetap taat dan melakukan hukum Taurat. Karena kalau mereka tidak mentaatinya, mereka menganggap bahwa mereka itu akan najis ketika mereka makan makanan yang dilarang oleh hukum Taurat. Jadi mereka menganggap diri mereka sebagai orang yang pendosa, sebagai orang yang melawan Allah, yang tidak taat perintahnya. Inilah yang membuat mereka tetap melakukan hukum Taurat, sekalipun mereka itu percaya Kristus. Kita menemukan sebenarnya orang Kristen juga di zaman kita itu sebenarnya seperti orang Kristen Yahudi juga sebenarnya. Kita menemukan banyak orang Kristen sekalipun menjadi Kristen, pengikut Kristus, tetapi masih terikat pada keyakinan dan kepercayaan sebelumnya, sebelum menjadi pengikut Kristus. Jadi kita menemukan orang Kristen ternyata banyak yang modelnya seperti ini. Mereka itu masih terikat. Nah, misalnya dalam suku Jawa itu dikenal dengan ada istilah yang dikenal dengan menurut kepercayaan Jawa itu adalah bulan suro. Jadi kalau menurut orang Jawa bagi mereka itu pantang untuk mengadakan hajatan itu pada bulan ini. Karena diyakini mengadakan hajatan di bulan suro itu akan mendatangkan hal-hal yang buruk dalam pernikahan, akan mendatangkan malapetaka. Itu yang diyakini. Sehingga bagi orang Jawa itu menghindari bulan suro untuk mengadakan hajatan. Nah, ternyata orang Kristen itu sekalipun percaya Kristus itu masih memegang keyakinan dan kepercayaannya sebelumnya dan mentaatinya. Itu kita menemukan banyak orang Kristen yang seperti ini. Disinilah kita melihat adanya sinkritisme. Jadi percaya Tuhan, tapi juga masih memegang teguh keyakinan dan kepercayaan sebelumnya. Di sini kita melihat adanya sinkritisme. Saya punya teman saya itu sebelum menjadi Kristen itu berlatar belakang agama Islam dari saudara kita seberang. Kemudian ketika dia tahu saya ada rencana untuk menikah, dia tanya saya, "Kamu kan mau menikah?" Lalu saya ditanya, "Kamu sudah sunat apa belum?" Oh, kaget saya ditanya begitu. Lalu saya tanya, "Loh, memangnya kenapa?" "Loh, kalau kamu tidak sunat, itu kamu melanggar perintah Allah. Kamu berdosa kepada Allah." Nah, pertanyaannya, apakah Alkitab mengatakan bahwa orang yang tidak bersunat itu secara lahiriah itu berdosa dan melawan Allah?
kalau kita membaca di dalam surat-surat Paulus, ternyata sunat yang ditekankan oleh Paulus itu adalah sunat lahiriah, batiniah atau sunat hati, atau yang dimaksudkan dengan pertobatan. Paulus sangat menentang orang-orang Yahudi yang beranggapan tidak cukup keselamatan di dalam Kristus, misalnya di dalam surat-surat Paulus di Galatia dan surat-surat yang lain. Paulus tentang mereka bahwa cukup keselamatan di dalam Kristus, tidak ditambah-tambah ya dengan yang lain. Nah, Paulus sangat menentang mereka. Justru yang Paulus tekankan itu adalah sunat secara hati, secara batiniah. Kalau Alkitab tidak mengajarkan ini berdosa di hadapan Allah, tapi kalau secara kesehatan kita itu sangat dianjurkan dengan sunat. Nah, kalau Alkitab tidak ajarkan bahwa itu berdosa, pertanyaannya dari mana pemikiran ini? Ternyata teman saya ini masih bawa pemikiran dari keyakinannya yang sebelumnya, sekalipun dia menjadi Kristen. Ternyata di dalam kepercayaan agama seberang, sunat itu dihubungkan dengan kesucian. Jadi kalau orang tidak sunat, ya bisa-bisa sholatnya seperti itu tidak suci. Bahkan sunat itu menjadi syarat orang masuk menjadi orang yang diterima di kalangan mereka. Sekalipun orang Kristen masuk Islam, sekalipun dia sudah tua, jangan langsung masuk, dipotong dulu, artinya disunat dulu maksudnya. Nah, itu adalah salah satu syarat. Nah, ternyata pemikiran inilah masih dibawa sekalipun sudah menjadi Kristen. Kita melihat di sini sinkritisme. Orang percaya Kristus tetapi masih berpegang pada keyakinan dan kepercayaan sebelumnya dan mentaatinya. Di sini kita melihat ada yang berubah dan ada yang tidak berubah. Yang berubah itu adalah status agamanya yang berubah. Dari agama seberang menjadi agama Kristen, dari yang tidak punya agama menjadi punya agama, yaitu agama Kristen. Itu yang berubah. Tapi apa yang tidak berubah? Yang tidak berubah adalah pemikirannya. Yang tidak berubah adalah pemahamannya. Itu yang tidak berubah. Makanya banyak orang Kristen yang statusnya berubah, agamanya berubah, tetapi pikirannya tidak berubah. Pemahamannya tidak berubah. Percaya kepada Kristus, tetapi juga berpegang pada keyakinan yang lama. Kalau kita memperhatikan kata bertobat, bertobat itu dari kata metanoia, yang artinya perubahan pikiran. Jadi kalau orang Kristen statusnya berubah, tapi pikirannya tidak berubah, masih memegang keyakinan yang lama dan mentaatinya, ini orang yang belum berubah secara pikiran. Ini orang yang belum sungguh-sungguh bertobat di dalam Kristus. Karena dia masih diikat oleh keyakinannya yang lama. Masih diikat oleh hal itu. Makanya makna lemah iman dalam ayat yang kita baca itu adalah orang Kristen yang tidak mampu melepaskan diri dari keyakinan dan kepercayaan sebelumnya. Ini banyak orang Kristen itu seperti ini. Bahkan di antara kita pun ada yang seperti ini. Kita datang dari kampung kita masing-masing, tapi kita masih memegang keyakinan kita dari tempat kita. Kita bawa jimat, kita masih percaya hal-hal yang lain, kita beranggapan, kita meyakini, oh ini akan menyertai saya, lalu kita mulai bawa batu lah, kita mulai bawa rambut lah, kita mulai bawa semua hal. Kita itu masih terikat dengan keyakinan dan kepercayaan kita sebelumnya. Kita tidak mampu untuk melepaskan diri dari keyakinan itu. Itulah yang dimaksudkan Paulus, orang-orang yang lemah imannya.
yaitu orang-orang Yahudi yang masih terikat dengan hukum Taurat. Mereka tidak mengerti kemerdekaan mereka, kebebasan mereka di dalam Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, doa saya, bahkan doa kita bersama, kiranya kita dilepaskan daripada ikatan keyakinan dan kepercayaan sebelumnya. Lalu kita mengerti betul-betul kemerdekaan kita di dalam Kristus. Jadi kadang-kadang orang mengalami ketakutan ketika orang itu tidak mentaati keyakinannya yang sebelumnya. Orang itu mengalami ketakutan karena diyakini orang kalau tidak taat akan mendapatkan akibat hal-hal yang buruk, malapetaka dan lain sebagainya. Itulah ketika ditanya, kamu bawa apa? Kamu pakai jimat ya? Enggak. Itulah orang ketakutan dengan hal itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita untuk melepaskan keterikatan kita dari keyakinan dari sebelumnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah orang-orang demikian Tuhan menolak mereka? Apakah Allah menolak mereka? Ternyata tidak. Justru kalau kita membaca ayat 1, di sana itu Paulus mengajarkan orang yang imannya yang kuat itu untuk menerima mereka. Justru orang yang kuat ini yang menopang orang yang punya iman yang lemah. Saya dengan saudara yang memiliki yang sudah berubah secara pikiran, yang berubah secara akal budi, yang sungguh-sungguh bertobat, kitalah yang menerima orang yang lemah imannya. Bukan sebaliknya, bukan kita yang mau diterima oleh orang lain. Tapi sesungguhnya kita yang sudah sungguh-sungguh bertobat, kitalah yang menerima orang-orang yang lemah imannya. Kita itu tidak memperdebatkan, kita tidak berargumentasi dengan mereka. Seringkali kita ini bimbang, justru orang-orang Kristen itu bimbang. Kenapa kita bimbang? Apakah kita terima atau tidak ya orang-orang yang seperti ini? Kenapa? Di sisi lain dia itu statusnya Kristen, tapi dia masih berpegang pada keyakinan dan kepercayaan sebelumnya. Lalu kita mulai bingung, apa kita terima ya orang-orang seperti itu di lingkungan kita, di persekutuan kita? Layak enggak ini dia menjadi pengikut Kristus? Kita itu mulai bimbang. Maka kita mulai tunjukkan sikap kita yang bimbang itu dengan sikap apa? Kita mulai memisahkan diri dengan mereka. Mereka itu enggak sepaham dengan kita. Itu mereka itu pemikirannya konyol. Masih percaya takayu, lalu kita mulai memisahkan diri kita. Lalu kemudian kita mulai berargumentasi dengan mereka. Kita mulai berdebat dengan mereka. Yang pada akhirnya kita menolak mereka. Jadi bukan orang-orang yang jahat sebenarnya yang kita tolak, tapi ternyata orang-orang yang percaya tetapi orang yang masih terikat dengan hal-hal seperti ini, itu juga kita menolaknya di dalam kekristenan. Tetapi Alkitab mengajar kita untuk kita menerima mereka. Menerima mereka, justru kita yang kuat imannya, itu yang harus menerima mereka, yang sudah bertobat sungguh-sungguh, yang menerima orang-orang saudara-saudara kita yang masih lemah imannya. Kenapa kita harus terima mereka? Karena Allah menerima mereka. Itu alasannya. Jadi orang yang lemah imannya itu bukan orang yang belum percaya Kristus, tapi orang yang percaya Kristus, tapi mereka masih berpegang kepada keyakinan mereka, kepercayaan sebelumnya. Kita perlu menerima orang-orang demikian seperti Kristus menerima mereka. Penyaliban Kristus di atas kayu salib itu menunjukkan penebusan Kristus di atas kayu salib, itu menunjukkan cinta kasih Tuhan yang menerima kita orang berdosa, yang menerima kita sebagai orang-orang yang seharusnya tidak dapat diterima, tapi diterima karena anugerahnya yang besar. Itu
peristiwa salib itu adalah peristiwa Tuhan menerima kita. Kita tidak perlu bimbang untuk menerima orang-orang yang masih lemah imannya, mempertanyakan mereka. Demikian juga kita yang masih terikat dengan keyakinan kepercayaan sebelumnya, kita tidak perlu takut untuk tidak mentaatinya. Karena Kristus sudah mati bagi kita. Itu bahkan lebih dari cukup. Kalau Kristus sampai datang, Allah sampai menyatakan dirinya supaya kita kenal Dia, itu menunjukkan supaya kita ini diselamatkan, menunjukkan Allah menerima kita, maka kita tidak perlu takut untuk melepaskan diri dari keyakinan sebelumnya. Apapun konsekuensinya, Tuhan yang memelihara kita. Darah Kristus yang menyucikan kita. Dan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya kita menjadi orang yang sungguh-sungguh mengerti kemerdekaan kita di dalam Kristus, dan kita mengerti betul bahwa kita harus menerima saudara-saudara kita yang lemah secara iman. Kiranya firman Tuhan ini menolong saya dengan Bapak Ibu dalam menjalani kehidupan hari demi hari, bahkan membuat kita semakin sungguh-sungguh kepada Kristus. Saya minta dengan kasih Bapak Ketua Pak Thomas untuk membawa kita dalam doa firman sekaligus menutup.